Pada kali ini, kita akan melakukan latihan pembuatan flowchart. Latihan ini berguna untuk menguji pengetahuan dan pemahaman kita tentang materi yang kita pernah pelajari sebelumnya. Kemudian, aplikasi yang akan kita buat adalah aplikasi Sistem Informasi Body Mass Index atau biasa kita sebut dengan BMI. BMI adalah alat yang membantu individu untuk menghitung dan melacak indeks massa tubuh mereka, yang merupakan indikator kesehatan berdasarkan tinggi dan berat badan. Berikut adalah komponen utama dari sistem ini dan bagaimana flowchart-nya bisa divisualisasikan. Nah, selanjutnya kita memiliki contoh dari sistem informasi BMI. Yang pertama, kita menentukan nama pengguna yaitu Saka, memiliki tinggi badan 170 cm dengan berat badan 55 kg. Lalu, kita akan mengkonversi tinggi badan dari senti ke meter dengan rumus tinggi badan per 100. Yang nantinya, hasil dari konversi tersebut akan dijadikan untuk hasil dari BMI dengan rumus berat per tinggi badan kali tinggi badan yang memiliki hasil 19,3. Yang nantinya hasil tersebut akan dikategorikan dan akan memberikan rekomendasi gaya hidup sehat. Dengan kondisi jika BMI lebih kecil dari 18,5, maka akan dikategorikan kurus dan memiliki rekomendasi tingkatkan aktivitas fisik dengan berolahraga. Dan jika BMI di antara 18,5 dan 24,9, maka akan dikategorikan normal dengan memiliki rekomendasi lanjutkan gaya hidup sehat. Dan jika BMI di antara 25 dan 29,9, maka akan dikategorikan kelebihan berat badan dengan rekomendasi kurangi asupan kalori dan lakukan olahraga rutin. Jika tidak terpenuhi semuanya, maka akan dikategorikan obesitas dan memiliki rekomendasi untuk segera berobat ke dokter. Kita memiliki beberapa variabel, yaitu variabel nama, variabel tinggi badan, berat badan, dan BMI. Untuk algoritma yang pertama, kita dapat menginputkan nama, dan algoritma yang kedua, kita dapat menginputkan tinggi badan, dan yang ketiga, kita dapat menginputkan berat badan. Lalu, yang keempat, kita membuat operasi aritmatika untuk mengkonversi tinggi badan dari sentimeter ke meter sesuai dengan penjelasan yang tadi ya. Lalu, algoritma yang kelima adalah hitung BMI dan akan mengeluarkan output BMI. Selanjutnya yaitu mengecek kondisi sesuai kategori BMI, yang nantinya akan mengeluarkan output kategori sesuai jumlah BMI yang diperoleh dan akan mendapatkan rekomendasi gaya hidup sehat. Dan yang terakhir, jika salah satu kondisi sudah terpenuhi, maka selanjutnya akan mengeluarkan output ucapan terima kasih. Selanjutnya, kita akan membuat flowchart berdasarkan rancangan sistem informasi yang menentukan BMI serta memberikan rekomendasi gaya hidup sehat yang tepat sesuai dengan kategorinya. Pertama, kita akan membuat flowchart dengan menggunakan tools Flowgarithm agar flowchart yang kita buat bisa langsung dijalankan. Dalam flowchart ini, kita menggunakan 4 variabel. Yang pertama, kita deklarasikan terlebih dahulu variabel nama dengan menggunakan tipe data string. Yang kedua, kita deklarasikan dulu variabel tinggi badan, berat badan, dan BMI dengan menggunakan tipe data yang sama yaitu real. Setelah itu, kita membuat output dengan teks
Masukkan nama. Selanjutnya, kita membuat input. Menggunakan variabel nama. Lalu kita membuat output kembali dengan teks. Masukkan tinggi badan. Setelah itu baru kita membuat input dengan menggunakan variabel TB atau tinggi badan. Kita ulang kembali membuat output dengan teks, masukkan berat badan. Setelah output, kita membuat input kembali menggunakan variabel BB atau berat badan. Setelah kita membuat output dan inputnya, kita akan menghitung BMI. Namun, sebelum itu, tinggi badan yang diinputkan oleh pengguna itu satuannya adalah cm. Sedangkan pada rumus BMI, tinggi badannya harus meter. Jadi, sebelum membuat proses BMI, kita harus mengkonversi tinggi badan terlebih dahulu. Variabel tinggi badan, ekspresinya adalah tinggi badan dibagi 100. Setelah mengkonversi tinggi badan dari cm ke meter dengan rumus tinggi badan dibagi 100, selanjutnya kita akan menghitung BMI dengan rumus berat badan dibagi dengan tinggi badan dikali tinggi badan. Itu dengan menggunakan simbol proses dengan nama variabel BMI, dan expression di sini kita akan isi dengan rumus BMI. Itu berat badan dibagi dengan tinggi badan dikali tinggi badan. Setelah selesai menghitung BMI, kita akan membuat output dengan teks BMI Anda dan menampilkan hasil BMI yang telah dihitung sebelumnya. Selanjutnya, hasil BMI dievaluasi di simbol keputusan cek kategori BMI beserta dengan rekomendasi gaya hidup sesuai dengan kategori masing-masing. Simbol keputusan yang dibuat menggunakan pernyataan if, yaitu menggunakan simbol decision. Kondisi pertama yaitu jika BMI kurang dari 18,5, maka dia termasuk kategori kurus dan output yang ditampilkan atau dihasilkan yaitu kategori Anda kurus dan rekomendasi gaya hidup sehat yaitu tingkatkan aktivitas fisik dengan berolahraga.
Jika kondisi pertama tidak dipenuhi, maka program akan menyeleksi kondisi kedua, yaitu jika BMI lebih dari atau sama dengan 18,5 dan BMI kurang dari sama dengan 24,9, nah, jika kondisi kedua ini terpenuhi, maka program akan menampilkan output, yaitu kategori Anda adalah normal. Dan rekomendasi gaya hidup sehat yang diberikan itu lanjutkan gaya hidup sehat Anda. Nah, apabila kondisi kedua ini tidak dipenuhi juga, maka program akan menyeleksi kondisi ketiga, yaitu jika BMI lebih dari sama dengan 25 dan BMI kurang dari sama dengan 29,9, maka program akan menampilkan output dengan kategori Anda adalah kelebihan berat badan, dan rekomendasi gaya hidup sehat yang diberikan yaitu kurangi asupan kalori dan lakukan olahraga rutin. Dan jika kondisi ketiga juga tidak terpenuhi, maka program akan menyeleksi kondisi terakhir, itu jika BMI lebih dari 30, maka program akan menampilkan output, yaitu Anda obesitas, dan rekomendasi gaya hidup sehat yang diberikan yaitu segera periksa ke dokter. Apabila salah satu kondisi terpenuhi dan menampilkan output kategori dan rekomendasi kesehatan, maka selanjutnya program akan menampilkan output dengan teks. Terima kasih telah menggunakan aplikasi BMI kami. Berdasarkan hasil vlogcast yang telah dibuat, mari kita coba untuk menjalankannya. Pertama, pengguna diminta untuk memasukkan nama, contoh nama, Saka. Lalu setelah memasukkan nama, pengguna diminta untuk memasukkan tinggi badan, contoh 170 cm. Setelah memasukkan tinggi badan, pengguna diminta untuk memasukkan berat badan. Contoh berat badan Saka adalah 55 kg.
Berat badan satuannya adalah kilogram ya teman-teman. Nah, sebelum menghitung BMI, kita perlu mengkonversikan terlebih dahulu tinggi badan dari satuan cm ke meter menggunakan operasi pembagian. Tinggi badan yang awalnya 170 cm, apabila dikonversi ke meter, maka 170 dibagi 100, hasilnya akan menjadi 1,7. Setelah dikonversi menjadi meter, maka program akan menghitung BMI dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan. Tinggi badan di sini sudah dikonversi ya jadi meter. Maka 55 dibagi 1,7 dikali 1,7. Dan hasil yang muncul yaitu BMI Saka adalah 19,3. Berdasarkan hasil BMI Saka termasuk dalam kategori normal dan rekomendasi kesehatan yang diberikan yaitu lanjutkan gaya hidup sehat Anda. Terima kasih.